Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Kali ini insya Allah saatnya saya menjawab akan pertanyaan yang masuk ke dalam IG saya. Ini adalah pertanyaan dari Lancengadisa. Pertanyaannya adalah seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Ustazah, gimana tata krama bersenggama agar punya anak laki-laki Ustazah? Saya sudah nonton di YouTube-nya, tapi buat saya kurang diperjelas atau diperinci lagi katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak laki-laki ya. Sepertinya belum punya anak laki-laki ya. Insya Allah saya mungkin ada pernah melihat dari kitab Qurratul Uyun yang mana di sana ada doa ataupun ada tipsnya bagaimana jika ingin mempunyai anak laki-laki. Tetapi ingat wahai yang bertanya, ini hanya kita sebatas berikhtiar saja, adapun yang berkehendak itu semata-mata hanyalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, mungkin bagi para jamaah fikih nikah, sebelum saya ingin menceritakan bagaimana tipsnya jika ingin punya anak laki-laki, maka saya akan memberitahukan dulu bahwa saya mempunyai kopi Arabica. Kopi Arabica ini adalah memang kopi dari produk saya pribadi, yaitu kopi Al Asran. Jika penasaran bagaimana nikmatnya kopi ini, maka bisa dikunjungi TikTok Al Asran saya, maka bisa dicek keranjang di sana ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jika dilihat di dalam kitab Qurratul Uyun, di sini menerangkan ada posisi bagaimana jika pasangan suami istri ingin mempunyai anak laki-laki. Referensinya itu adalah wa idza arada takwinal waladi dzakaran falyamurha bin naumi ala shiqihal aymani inda faraghihi wal untha bil aksi. Jadi di dalam kitab Qurratul Uyun ini, jika pasangan suami istri setelah melakukan berhubungan, maka istrinya itu dianjurkan jangan langsung lekas ke kamar mandi, gitu ya. Jadi jangan langsung lekas ke kamar mandi, tetapi istirahat, diamkan sejenak. Sang istrinya posisinya itu seperti tidur, tetapi arahnya miring. Arahnya miring ke posisi kanan. Sekali lagi ini untuk istrinya, jika sudah selesai melakukan berhubungan, posisi badannya miring dan miringnya ke arah kanan. Kalau miring ke arah kanan, kata ulama, insya Allah akan mendapatkan anak laki-laki. Kalau misalkan menginginkan anak perempuan, maka sang istrinya setelah melakukan itu harus miringnya ke arah kiri. Jadi kalau laki-laki kanan, kalau pengen anak perempuan itu kiri gitu. Jadi setiap Anda berapa kali, pokoknya setiap Anda melakukan berhubungan dengan pasangan Anda, dengan suami Anda, maka istri posisi seperti itu. Beberapa saat saja, beberapa menit saja. Seperti itu. Lantas bisa lanjutkan ke kamar mandi. Dan juga di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Ardun, beliau ini adalah pengarang kitab Iddah ya, ada di dalam kitab Iddah. Diterangkan di sana ini ketika melakukan, ini baru ketika melakukan sang suami dengan istrinya, ketika sang suami merasa akan akan keluar ketika udah ada perasaan ingin inzal, maka kalau bisa perpindahan miring ke arah lambung kanan gitu. Jadi ketika ingin melepas kemaluan milik sang suaminya, baiknya setelah itu memiringkan istri ke arah kanan. Jadi referensi ini juga memang selain di dalam kitab Qurratul Uyun ada, di dalam kitab Iddah ada, kemudian di dalam kitab Fathul Izzar pun ada yang menerangkan hal seperti ini. Jadi ketika sang suami pun agak lebih condong ke arah kanan, memang itu agak sulit sekali, tetapi mungkin yang lebih memudahkan itu adalah sesudahnya istri itu miring ke arah kanan. Seperti itu ya. Jadi itu adalah di dalam kitab ini yang menerangkan dengan memilih posisi setelah melakukan berhubungan.
Nah, posisi apa sih yang baik dilakukan bagi pasangan suami istri yang menginginkan mempunyai anak laki-laki? Jadi kalau menginginkan anak laki-laki, kita itu harus mengoptimalkan hubungan yang memungkinkan, penetrasinya itu lebih dalam, seperti itu ya. Tujuannya itu adalah agar mendorong mendorong sel apa itu, ya sel maaf maaf ya, sel sperma gitu, sel sperma, di mana sel sperma itu ke kromosom Y gitu, agar sampai ke sel telurnya gitu, seperti itu. Jadi memang ketika melakukan berhubungan pun diusahakan penetrasi, sang suami itu lebih dalam kepada istrinya. Dan posisi ataupun ya posisi apa yang baik itu ada 3 posisi, yaitu menggunakan posisi doggy style, ya doggy style itu adalah seperti sedang bersujud, baik juga posisinya woman on top. Kalau woman on top itu adalah posisi sang istrinya berada di atas. Ataupun dengan yang ketiga itu adalah yang menggunakan posisinya itu, agak susah juga sih, dengan melakukan berdiri, seperti itu. Jadi itu adalah 3 gaya yang memang cocok sekali dilakukan jika ingin mempunyai anak laki-laki. Itu adalah tips yang keduanya. Yang ketiganya, tipsnya itu adalah sebaiknya jangan dilewatkan ketika sang istri itu pada masa ovulasi. Itu adalah masa yang paling subur di istri. Masa yang paling subur di seorang perempuan itu adalah sekitar hari ke-14 ataupun hari ke-15-an, dihitung dari awal haid. Misalkan istri Anda itu haid hari pertama, biasanya itu haid itu kan sekitar 7 ataupun 8 harian. Nah, berarti seminggu selanjutnya itu adalah masa yang sangat subur sekali. Masa ovulasi bagi seorang perempuan. Jadi kalau bisa, eee, tapi ini hari ke-14-nya itu adalah dihitung dari pertama haid ya. Jadi gimana kalau misalkan istrinya itu lama haidnya sampai 15 hari, maka ya jangan dulu, harus menunggu dulu suci. Tapi kan kebanyakan rata-rata perempuan haid itu sekitar 7 ataupun paling banyak 8 hari ya, sekitar 6, 7, 8 hari. Nah, maka setelah 1 minggu suci, seminggu kemudian itu harus diusahakan banget sang suaminya menggauli istrinya, karena itu masa subur, masa ovulasi. Seperti itu. Jadi jangan disia-siakan waktu ini, seperti itu. Nah, ketika melakukan berhubungan pun bagi pasangan suami istri itu ini kalau bisa ya, kalau bisa diusahakan laki-laki itu yang lebih pertama duluan keluarnya, seperti itu. Lalu setelah itu baru istrinya yang menyusul. Jadi kalau bisa jangan istrinya dulu yang keluarnya, tetapi kalau bisa yang keluarnya itu adalah suaminya dulu dan harus diusahakan sekali istrinya juga harus keluar. Lalu nanti istrinya yang menyusul. Jadi diusahakan suami dulu yang keluarnya, seperti itu. Nah, selain itu adalah tips yang selanjutnya ya untuk tips yang keempat. Dan untuk tips yang selanjutnya tentu ini harus didukung kesehariannya bagi pasangan suami dan istri itu harus memakan makanan yang memang baik jika ingin mempunyai anak laki-laki. Kalau pengen punya anak laki-laki, maka seorang suami itu harus sering memakan daging, gitu ya. Apalagi dagingnya daging merah. Tapi bukan berarti setiap hari, tidak seperti itu. Tetap aja gizi seimbang, hanya saja bagi laki-laki lebih cenderung harus memakan banyak daging. Dan kalau bagi istrinya itu diusahakan lebih banyak makan sayur, seperti itu ya, kalau pengen punya anak laki-laki. Dan, untuk tips selanjutnya ini ada di dalam kitab, Qurratul Uyun juga ya, ini karangan Qurratul Uyun ini karangan Syekh Muhammad, At-Tahami, bisa dilihat pada halaman 149. Saya ingin memberikan doa yang khusus dibacakan bagi seorang suami ketika ingin mempunyai anak laki-laki.
Doanya adalah seperti ini, Allahumma in kunta khalaqta, apabila engkau berkehendak ya Allah, khalqan fi batni hadhil mar'ati, menciptakan seorang makhluk di dalam perut istriku ini, fakawwinhu dzakaran, maka jadikanlah ya Allah anak laki-laki. Wasmihi Ahmad bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan akan aku beri nama Ahmad dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Allah, jangan engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkaulah waris yang paling baik. Nah, doa itu dibaca oleh sang suaminya sambil mengelus ataupun memegang perut sang istrinya. Apalagi ini bagus sekali dibaca ketika sang suami sudah melakukan berhubungan dengan istrinya. Dia sudah melakukan berhubungan dengan istrinya, jangan lupa sang suaminya atau pegang perut istrinya sambil membacakan doa itu, seperti itu. Dan jika dikerasa ini sama Allah, ternyata alhamdulillah istrinya positif, ternyata istrinya hamil. Maka jika sudah istrinya hamil, maka di dalam kitab Qurratul Uyun ini dikatakan man arada ayyuladu lahu dzakarun. Barang siapa yang menginginkan anak laki-laki, falyusammi, maka memberi nama istrinya hamlam ro'atihi ketika hamil, bismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya ketika udah tahu nih istrinya hamil, maka berkata suaminya ataupun berkata istrinya, aku beri nama bayi yang ada di dalam kandungan istriku ini dengan nama Ahmad misalkan, ataupun dengan nama Muhammad, yang di dalam hatinya yang bermaksud itu adalah mengalap berkah, bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi doanya ya Allahumma in kata khalaqta khalqan fi batni hadhil mar'ati fakawinhu dzakaran wasmihi Ahmad bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Jadi itu adalah doanya, sering-seringlah dibacakan itu baik oleh suaminya jika mau diusap sama perut istrinya ataupun oleh istrinya sendiri. Mungkin itu yang bertanya ya, yang saya ketahui tips-tipsnya jika ingin mempunyai anak laki-laki. Mudah-mudahan Allah mengijabahi akan apa yang Anda inginkan, juga istri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.